Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Fa inna sadaqal hadisi kitabullah ta'ala wa khairul hadi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Rabbi shrah li sadri ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Para asatidzah, bapak-bapak hadirin jamaah majelis taklim Masjid Jami Al-Inabah yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di malam hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita karunia nikmatnya yang cukup banyak. Di antaranya adalah berupa nikmat sehat wal afiyah, nikmat panjang umur, terutama dua nikmat besar yaitu nikmatul iman wa nikmatul Islam, yang tentunya patutlah kita syukuri dengan barakah nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Alhamdulillah, kita dapat melangkahkan kedua kaki kita menuju tempat yang termulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, baitun min buyutillah, dalam rangka kita mencari ilmu serta kita mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap mudah-mudahan rangkaian ibadah yang sudah kita kerjakan, yang sedang kita kerjakan dan yang akan kita kerjakan, kesemuanya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ganjaran pahala yang berlipat ganda. Ilmu-ilmu yang sudah kita pelajari mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan ilmu yang bermanfaat, dan yang akan kita pelajari mudah-mudahan Allah berikan kemudahan kepada kita untuk memahami dengan sebaik-baiknya. Amin. Allahumma amin. Jamaah sekalian yang berbahagia, mari kita akan melanjutkan kembali kajian kitab Sifatul Tafsir, ya, melanjutkan bacaan kita. Kita masih membaca pada ayat yang ke-255, yaitu sampai ya kata wasi'a kursi, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala Al-Hasan Al-Basri, ya. Jadi Al-Imam Hasan Al-Basri menjelaskan tentang ya apa itu kursi, ya, apa itu al-'arsy, ya. Di sini Imam Hasan Al-Basri berkata, al-kursi huwa al-'arsy, ya. Kata Imam Hasan Al-Basri, ya, kursi itu sama dengan al-'arsy, kata Hasan Al-Basri, ya. Akan tetapi, ya, qala Ibnu Katsir, berkata Imam Ibnu Katsir dalam kitab tafsirnya, beliau mengatakan, ya, was-sahih annal kursiyya ghairul 'arsy, ya. Kata Imam Ibnu Katsir, ya, kursi itu bukan 'arsy, ya. Tapi kalau Imam Hasan Basri tadi bilang kursi itu sama dengan 'arsy, ya. Tapi kalau Ibnu Katsir bilang kursi itu berbeda dengan 'arsy. Apa kata Ibnu Katsir? Wa annal 'arsya akbaru minhu, ya. Jadi kata Imam Ibnu Katsir, ya, 'arsy itu lebih besar dari apa? Dari kursi.
Ya, jadi arsy itu kata ya Imam Ibnu Katsir akbaru minhu ay akbar min ya apa itu al kursi ya. Jadi arsy itu lebih gede ya, lebih besar daripada apa? Daripada kursi menurut Imam siapa? Ibnu Katsir di dalam kitab tafsirnya itu ya. Kama dallat alaihi dzalik ya al-asar wal akhbar ya, sebagaimana ditunjukkan oleh beberapa asar dan juga khabar ya. Jadi ada beberapa riwayat atau hadis yang menunjukkan ya untuk memperkuat ya ucapan atau pendapat dari Imam Ibnu Katsir bahwasanya al-arsy itu lebih besar daripada kursi ya. Tuh, tapi kalau Hasan Al-Basri bilang ya kursi sama dengan arsy ya, tapi diperkuat oleh ya tadi Imam Ibnu Katsir bahwasanya al-arsy itu arsy akbaru minhu, lebih besar daripada kursi ya. Nah, itulah penjelasan yang dijelaskan oleh dua ulama. Ya, kenapa? Karena ya pada pertemuan malam satu yang lalu ya itu kekuasaan Allah itu ya, kebesaran Allah itu ya meliputi segala sesuatu yang ada di mana? Di langit dan di bumi. Ya, tuh, bukan saja di satu lapis langit saja, ya, akan tetapi meliputi kekuasaan Allah itu di mana? Di 7 lapis langit dan juga di mana? Di 7 lapis bumi yang ada ini. Ya, itu ya seperti ayat yang sudah kita jelaskan, Rabbana wasi'at kulla syai'in rahmatan wa ilma. Ya, Tuhan kami ya, tuh wasi'at kulla syai'in rahmah ya, rahmat engkau dan ilmu engkau itu sangatlah luas. Tuh. Ya, kata Allah dalam Al-Qur'an itu sendiri ya. Baik. Selanjutnya wala yauduhu hifzuhuma wa huwal aliyyul azim ya, wala yauduhu ya, dan Allah Subhanahu wa taala tidak merasa berat ya, tidak merasa terbebani ya, hifzuhuma untuk memelihara, untuk menjaga keduanya. Apa itu? Menjaga langit dan menjaga bumi. Ya. Sekarang kita bayangin aja, Pak. Ya, kalau 7 lapis langit dijaga atau dipelihara oleh Allah sendiri, kayak apa tuh kekuasaan dan kebesaran Allah? Ya. Sekarang seorang security aja contohnya atau satpam aja, ya, dia mampu untuk menjaga ya suatu tempat ya sebatas apa ya? Sebatas kemampuan yang sekiranya dia mampu untuk menjaga ya. Ya jangan jauh-jauh contohnya seorang apa namanya tuh hansip ya, dia seorang diri disuruh ngejagain satu RW, berat gak? Berat ya. Paling enggak di setiap RT itu ada perwakilan seorang hansip kan begitu ya. Tapi Allah Subhanahu wa taala ya ketika menjaga atau memelihara dua makhluknya ini, langit dan bumi, dan bukan satu lapis melainkan 7 lapis, Allah tidak apa? La yauduhu, tidak merasa berat, tidak merasa terbebani, tidak merasa capek ataupun lelah tuh ya untuk menjaga apa? Langit dan bumi. Ya kan? Kita nih Pak, kalau kita bayangin kita di dunia ini aja nih, di pancoran aja dah. Ya, berapa orang yang hidup di pancoran nih RW 3 contohnya? Ya. Ada enggak? 1.000, Pak Rahman. Pak Rahman. Ada 1.000 orang enggak di RW 3 yang tinggal? 1.000 orang ada enggak? Di RW 3 lebih ya? Lebih. Ya. Itu baru di RW 3 aja. Ya. Tuh. Ya. Siapa yang jaga kalau bukan Allah? Ya. Allah sudah tahu siapa nama kita, di mana kita sekarang berada, lagi ngapain tuh. Ya, kenapa? Karena Allah juga punya CCTV. Ya, punya rekaman yang luar biasa. Itu rekaman bisa menembus kemana aja. Ya, bukan di tempat yang terang, bukan di tempat yang terbuka, akan tetapi di tempat yang gelap dan di tempat yang tertutup. Allah tahu kita lagi ngapain, sedang apa dan di mana. Ya, itulah kehebatan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala.
Ya, makanya kan dalam sebuah ayat tuh tentang seseorang yang akan lari dari kematian, kata Allah nggak bisa. Yaitu yang digambarkan dalam Al-Qur'an ya, ketika ada orang yang mau lari dari kematian, kata Allah tuh walau kuntum fi burujin musyayyadah, ya, sekalipun kamu berada di dalam suatu benteng yang sangat apa? Yang sangat kuat, ya. Tuh. Kenapa? Pasti yang namanya kematian pasti bakal apa? Menjenguk kamu, ya. Qul innal mauta tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Tuh kan? Tuh. Sesungguhnya jika engkau lari dari kematian, pasti kematian itu akan ngapain? Menjumpai kamu dan kamu akan menjumpai kematian. Ya, di ayat terakhir Allah bilang walau kuntum fi burujin musyayyadah. Ya, sekalipun kalian atau kamu berada di sebuah benteng, di sebuah tempat yang begitu kokoh yang dijagain oleh al-gujub, ya, oleh bangunan yang sangat kuat, tetap malaikat Israel pasti bakal apa? Bisa mencabut nyawa kita. Itu mah urusan gampang. Ya, urusan yang paling gampang buat Allah itu. Hanya tinggal memerintahkan malaikat cabut si fulan itu. Ya, malaikat nggak akan bertanya, dia lagi kagak ada. Nggak akan kayak gitu. Ya, karena Allah sudah tahu keberadaan tuh orang ada di mana itu. Ya, tuh, nggak ada istilah malaikat itu. Saya nggak tahu ada di mana. Udah, ya kan, udah ada daftar semua itu. Ya, di mana, sedang apa, dan kapan. Sudah ada apanya? Udah ada catatannya itu, Pak. Di absen gitu udah ada daftar semua ini. Ya, tinggal nunggu apa? Nunggu giliran aja. Ya, tuh. Baik. Wa huwal aliyyul azim. Ya. Dan dialah Allah yang maha apa? Al-Ali. Apa itu Ali? Yang maha tinggi, al-azim, dan juga maha perkasa. Ya. Tinggi jangan kita artiin Pak Allah itu tinggi banget, bukan. Ya, kadang orang ada yang memahami ya wal ali, Allah maha tinggi. Ya, tinggi dari bentuk apanya? Jisim. Kan nggak boleh kita ya menjisimkan Allah. Zat Allah nggak boleh kita apain? Kita pikirin. Ya, tuh. Kayak gimana rupanya Allah jangan kita pikirin. Ya kan sudah dikatakan tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi zatillah. Ya, berpikirlah kalian tentang penciptaan-penciptaan Allah, tapi jangan pernah berpikir tentang zat Allah. Ya, gue pengen kangen pengen ngelihat Allah. Bisa gak kita ngelihat Allah? Bisa gak? Bisa. Tapi syaratnya apa? Mati dulu. Ya, kita nggak bakal bisa ngelihat Allah saat kita dalam keadaan seperti ini, nggak bisa. Ya tuh, ya kan? Kalau Allah sudah katakan dalam Al-Quran, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan sholiha." Ya kan? Faman kana yarju liqa'a rabbih, dan barang siapa yang ingin menjumpai Allah, ya, barang siapa yang ingin melihat Allah, ya, tuh, falyamal amalan sholihan, maka beramal solehlah. Wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Ya, dan jangan sekali-kali engkau menyekutukan dia dengan satu apapun. Ya, kalau kita pengen ngelihat Allah dan Allah akan ngelihat kita. Ya, nggak gampang, Pak. Nggak semua orang bisa ngelihat Allah meskipun dia mati. Orang kafir dikasih lihat Allah, agak bakal. Ya, kita bisa jumpa dengan orang hebat berarti kita punya sesuatu yang hebat. Ya, kita pun bisa berjumpa dengan Allah berarti apa? Ya, kita punya kedudukan di mata Allah. Ya, maka tadi garis bawahi fal ya'mal amalan sholihan. Ya, barang siapa yang ingin menjumpai Allah maka beramal solehlah. Ya, mafhumnya, pengertiannya, kalau tuh orang tidak beramal soleh, meskipun dia meninggal belum tentu dia akan diperlihatkan apa? Allah Subhanahu wa taala. Hanya sekedar memenuhi panggilan. Ya, beda ya. Ada orang dipanggil dan bisa ngelihat. Ada orang sekedar dipanggil doang tapi nggak boleh ngelihat. Ada nggak? Ada seperti itu. Ya, Allah pun demikian. Orang meninggal dunia berarti kan dipanggil oleh Allah. Tapi apakah bisa ada yang melihat? Belum tentu. Ya, tuh. Kenapa? Karena yang bisa diperlihat dan bisa melihat Allah hanyalah siapa? Orang-orang yang soleh, orang-orang yang ya beragama Islam, yang baik itulah yang akan apa? Bisa diperlihatkan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi jangan ngimpi ketika ada orang-orang kafir dia mengatakan ya dia bisa berjumpa Allah, enggak.
Ya, itu Allah sudah garis bawahi dalam surah Al-Kahfi tadi, kalau kamu ingin berjumpa Allah, falyamal amalan sholihan. Ya, dan apa? Beramal solehlah, wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada, dan jangan engkau berbuat syirik kepada sesuatu pun. Tuh, syaratnya ada berapa? Dua. Ya, berarti kalau enggak mencukupi dua syarat ini, Allah bakal lihat enggak? Enggak bakal. Cuma dipanggil doang. Apa itu? Cuma meninggal doang, tapi enggak dikasih lihatkan gitu. Ada kan kayak gitu kan? Ya, kita memenuhi undangan. Ya, tapi undangan yang kita hadir, situ kita nggak bisa melihat. Kenapa? Karena keterbatasan status kita. Ya kan? Tapi kalau orang-orang yang punya kedudukan contohnya, bukan saja diundang, dia bisa memandang orang-orang yang selama ini didudukan oleh banyak orang. Ya, bisa melihat, bahkan bisa apa itu? Ya, bersentuhan kulit, ya, bisa berjabat tangan, apalagi bisa apa? Pelukan. Ya, itu kan sesuatu kelebihan yang apa? Yang kita dapetin ketika kita bukan hanya sekedar mendapati undangan, tapi kita bisa dapat bertemu langsung, bahkan berjabat tangan dan berpelukan. Ya, itu. Baik. Aila yaskuluhu wala ya'juzuhu. Ya, yaitu Allah Subhanahu wa taala la yaskuluhu, tidak merasa berat, ya, untuk menjaga langit 7 lapis, untuk menjaga bumi juga tuh, ya, nggak pernah merasa berat, wala yu'jizuhu, dan Allah juga nggak pernah merasa lelah, ya, nggak pernah merasa capek, ya, nggak pernah merasa apa namanya itu kalau bosan bete, ya. Itu orang kan kalau kerja aja sehari dia paling kerja paling kuat berapa sih? 8 jam. Iya kan? 8 jam itu juga ada potongan-potongan waktu untuk dia ngapain? Istirahat. Ya. Istirahat, ntar dia sholat zuhur. Habis sholat dia ngapain? Dia makan. Ya, habis makan nggak langsung kerja, dia ngapain? Sebatang 2 batang rokok. Ya. Sebatang 2 batang rokok, ya, nggak cukup. Ada harus segelas apa? Kopi atau teh manis. Tuh. Ya, itu banyak itu. Ya, energi yang diperlukan untuk apa? Untuk dia bekerja. Ya, tapi Allah Subhanahu wa taala tidak memerlukan apapun, ya. Allah tidak merasa capek, tidak merasa lelah, dan tidak merasa bosan untuk menjaga apa? Langit dan bumi. Ya, Kak. Ya, ini langit kan luas banget, Pak. Ya kan? Kita ibaratin ini langit segini tingginya, segini luasnya tanpa tiang. Coba, ya. Belum pernah ada seorang insinyur sehebat apapun membangun atau membuat bangunan yang tinggi tapi tanpa tiang. Ya, dia akan khawatir nanti bangunan roboh nggak nih, ya kan? Kekhawatiran itu pasti ada. Ntar kalau gempa gimana nih? Tuh, ya. Tapi Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi, langitlah yang begini tinggi, ya. Allah jadikan bi ghairi amadin, tanpa adanya apa? Satu tiang pun. Pak, pernah kita ngeliat adalah tiangnya langit? Ada enggak? Ada yang pernah mimpi kalau langit itu punya tiang? Ada, ya. Yang namanya tiang kan penyanggah, ya kan? Bentuknya langit kita bilang kayak begini nih, kayak kubah. Emang kayak gini langit? Belum tentu. Ya, di mana itu? Ya, tuh. Ka'bah yang orang udah pada umroh, udah pada haji di tawaf sekitar Ka'bah, itu porosnya bumi, bukan porosnya langit. Ya kan? Itu persis di tengah-tengah bumi. Apakah tengah-tengah bumi itu persis tengah-tengah langit? Belum tentu. Ya, kenapa? Karena bumi juga ada di mana? Di langit. Ya kan? Bukan saja bumi, planet-planet yang lain juga ada di mana? Di langit. Ada matahari, ada bulan, ada bintang-bintang, ada planet yang lainnya itu. Ya, itu adanya di mana semua? Di langit. Pernah Allah ciptakan bintang ada tiangnya satu? Tidak ada. Ya. Pernah Allah ciptakan ya matahari atau bulan pakai tiang? Agak ada. Ya. Itu bulan sama matahari nggak pernah berantem, Pak. Ya, bulan dia yang sadar kalau keluar waktu kapan? Malam doang. Ya, matahari dia sadar kalau keluar waktu kapan? Siang. Ya, nggak pernah berantem bulan sama matahari, lan gantian, gua keluar malam, lu malam, pagi, sekarang lu siang. Pernah kayak gitu?
nggak pernah ada. Itu semua sudah diatur oleh Allah. Sampai semua makhluk yang tidak bisa berbicara lagi bisa tunduk kepada Allah. Ya, loh kenapa kok kita manusia yang Allah kasih akal, ya, kasih otak, bisa berpikir, bisa ini, masih ada orang yang nggak percaya kepada Allah. Ya, tuh makanya Allah katakan afala ta'qilun. Ya, emang ente nggak berakal apa? Ya, tuh afala tubsirun. Emang ente nggak ngelihat apa? Ya, itu segala macam bentuk ciptaan Allah yang begitu dahsyat yang tidak pernah seorang yang sehebat apapun membangun bangunan sebesar apapun itu nggak pakai tiang, kagak ada. Ya, tapi Allah Subhanahu wa taala dijagain itu semua oleh Allah, gampang. Ya, kalau giliran ada gempa ya gempa, itu urusan gue juga. Ya, kalau ada gunung meletus ya itu gampang, urusan gue juga. Gempa terjadi kenapa? Bisa jadi ada teguran dari Allah. Ya kan? Itu akibat siapa? Akibat lu bukan gua, kata Allah. Ya. Tuh. Allah sudah katakan walau anna ahlal qura amanu wattaqau. Ya, seandainya penduduk suatu negeri amanu, mereka semuanya beriman kepada Allah, wattaqau, dan bertakwa kepada Allah, apa janji Allah? La fatahna alaihim fatahna alaihim, ya, kami akan bukakan apa itu? Keberkahan yang datang dari mana? Dari langit dan dari bumi ini. Tuh, itu janji Allah pasti benar. Ya, satu, ya, kata kuncinya Pak. Allah nggak kepengen nama apa dari kita. Satu cuma apa? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, itu aja. Ya. Kita pengen apa, Allah pengen dari kita satu, lu nyembah gua aja dah. Ya. Tunduk sama gua aja dah, jangan sama yang lain. Ya, emang lu nggak bisa ngelihat zat gua kata Allah, tapi lu bisa melihat apa? Hasil segala penciptaan yang aku buat. Itu bumi tempat kamu berpijak ciptaan siapa? Itu langit tempat kamu berteduh ciptaan siapa? Ya, itu semua ciptaan aku. Itu bukti yang menyatakan bahwasanya aku ini ada di sisi kamu. Ya, enggak mungkin sesuatu itu ada dengan sendirinya, pasti ada yang ngapain? Yang menciptakan. Siapa yang menciptakan? Allah Subhanahu wa taala. Pakai otak kita, akal kita pakai biar kita apa? Sadar kalau apa? Allah itu zat yang maha, ya, apa segalanya, menciptakan segala sesuatu, enggak pernah kita diminta ditagih Pak. Ya, oksigen yang kita hirup setiap hari pernah ada tagihan? Enggak ada. Matahari yang setiap siang keluar, ya, 8 jam 9 jam, pernah Allah minta tagihan mana? Bayaran tata surya itu. Berapa kali lu hidup di dunia siang pakai matahari gua? Ada enggak? Enggak ada. Bulan meskipun mati lampu itu bisa menerangi bumi yang begitu gelap. Ya, pernah Allah nagih listriknya? Enggak pernah. Ya, itu keyakinan yang semestinya ada dalam diri kita kalau Allah itu maha segalanya. Ya, itu. Baik. Wa man fihima, ya, dan segala sesuatu yang ada di dalam keduanya, ya, itu Allah tidak merasa berat untuk menjaga langit dan bumi dan juga makhluk-makhluk yang ada di dalam langit dan juga di dalam bumi itu. Enggak pernah Allah merasa terbebani, enggak pernah Allah merasa lelah ataupun capek. Kenapa? Wa huwal aliyyu fawqa khalqihi, ya, karena Allah Subhanahu wa taala al-ali, zat yang maha tinggi, fawqa khalqihi, di atas makhluknya atau di atas penciptaannya Pak, ya. Berarti kita ini apa nih? Lemah, ya. Manusia sehebat apapun, sekaya apapun, sepintar apapun, setinggi apapun jabatannya, di mata Allah harus apa? Lemah, ya, karena ada ucapan Allahu Akbar, ya, Allah lah yang maha besar. Kalau Allah kita katakan sudah zat yang maha besar, berarti siwallah, selain Allah berarti apa? Kecil. Ya, kita bisa berkuasa, kekuasaan kita sebatas mana Pak? Ya, kita punya duit banyak, duit kita sebatas apa bisa kita beli? Ya, ada gak orang beli negara? Ada gak? Ada, sekaya-kayanya orang. Ya, dia pasti mau beli negara juga harus apa? Kongsi bareng-bareng. Ya, tuh, ayo kita beli negara Indonesia, ayo, ya, dengan harga sekian, bisa gak? Ya bisa aja, cuma nggak bisa sendiri dia. Ya, tuh. Tapi Allah Subhanahu wa taala tidak.
ya, huwal ali, dialah zat Allah yang maha tinggi. Kenapa? Ya, tuh fauqa khalqihi, karena dialah zat yang maha tinggi di atas makhluknya. Zul uzmah wal jalal, ya, dan juga yang maha agung dan maha tinggi dan maha apa besar zat Allah Subhanahu wa taala, ya. Kaqaulihi, seperti firman Allah, wa huwal kabirul muta'al, dan dialah Allah zat yang maha besar dan juga maha tinggi. Coba ya, al-kabir wal muta'al, ya, al-kabir tinggi, ya, besar, al-muta'al tinggi, ya, itu jelas. Selanjutnya ayat yang berikutnya, ayat yang ke 250, maaf, yang ke ya 256. La ikraha fid din qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Ya, la ikraha, tidak ada paksaan. Ya, fid din, di dalam memeluk suatu agama. Ya, enggak boleh memaksakan dan enggak boleh juga dipaksa. Ya, karena kan saya sudah jelaskan, hidup di dunia ini cuma berapa pilihan? 2 pilihan. Ya, bukan 3, bukan 4. Ya, karena yang namanya pilihan ada berapa? Pilihan cuma 2. Kalau lebih dari 2 namanya pilihan ganda. Ya, tuh. Kita hidup di dunia ini 2 pilihan kita, Pak. Mau yang baik atau yang buruk. Ya, mau surga atau mau neraka. Lo baik bakal dikasih apa? Surga. Ya, lo buruk bakal dikasih apa? Neraka. Ya, nah dalam hal beragama, ya, Allah sudah katakan wa minhum mu'minun wa minhum kafirun. Ya, tuh. Di antara mereka ada yang beriman, di antara mereka ada yang apa? Kafir. Ya, silakan mereka mau memeluk agama selain Islam, la ikraha, enggak ada paksaan. Ya, yang pasti Allah sudah garis bawahi, inna dina indallahi al-Islam. Ya, agama yang diterima di sisi Allah cuma satu, apa itu? Islam. Ya, wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Ya, tuh. Barang siapa yang memeluk selain agama Islam, ya, lan yuqbal, enggak bakal diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuh, ya. Dan bahkan orang itu kata Allah, ya, di akhirat kelak akan menjadi orang yang apa? Orang-orang yang merugi. Tuh, silakan pilih, enggak ada paksaan dalam beragama. Lakum dinukum waliyadin, tapi jangan pernah mengganggu agama satu dengan agama yang lain. Giliran ada agama Islam, kalau orang waktu sholat azan jangan pakai dilarang. Ya, mau siapa yang datang, Paus Yohanes berapa kayak datang, jangan pernah melarang suara azan dikumandangkan. Enggak ada aturannya itu. Ya, aturan dari mana? Ketika ada orang besar menurut mereka nggak boleh azan, urusannya apaan? Iya kan? Nah, ini bahaya, jangan sampai aneh orang-orang kita tuh zaman sekarang Indonesia itu. Ya, dia tahu orang azan itu adalah panggilan Allah. Ya, tuh, itu harus dikomandangkan biar orang tahu kalau waktu sholat sudah masuk. Ya, lah lantaran orang, ya, yang kafir dia datang melarang orang Islam untuk mengumandangkan azan di masjid. Ya Allah, kayaknya gimana gitu. Ya, Nabi aja Pak, ya, ketika ada orang azan, ya, itu sesibuk apapun seorang, ya, Nabi lagi dakwah, dikumandangkan azan, Allahu akbar, berhenti. Ya, berhenti, kita lagi beraktivitas dengar suara azan ngapain? Berhenti. Ya, jawab. Nah, ini disuruh dilarang orang azan. Ya. Pernah enggak tokoh Islam yang paling besar datang ke Indonesia? Ya, gereja disuruh jangan ada acara di gereja hari Minggu. Pernah enggak? Enggak pernah kan? Ya, nah, ini aneh. Kok giliran orang datang di suatu negara yang mayoritas umat Islam, dia datang juga kita nggak tahu mau ngapain, tapi giliran pas dia lewat katanya jangan ada yang azan di masjid-masjid. Lah, urusannya apaan? Ya,
jaka sembung. Ya, jaka sembung bawa golok. Ya, nggak nyambung. Oh, blok kan begitu. Ya, harusnya diazanin biar dapat hidayah yang kayak gitu. Ya, ya Allah kita malu kadang Pak. Ya, diekspos lagi. Ya, diekspos. Ya, diberitakan di dunia. Ya, dilarang untuk memandangkan azan saat seorang Paus Yohanes sekian datang. Ya, dia juga nggak pernah ngomong, saya yakin. Ya kan, dari orang kitanya aja kadang yang apa ya? Lebay. Ya, lebay. Orang-orang kita itu lebay dalam mensikapi sesuatu. Ya, buat aturan lebay. Mau dibilang apa sih? Ya kan, mau dibilang subhanallah gitu, penyambutan ikraman lidoib gitu. Nggak kayak gitu, Pak. Ya, muliakan tamu itu pada tempat-tempatnya. Yang sekiranya nggak ada hubungan dengan tamu, ya itu jangan dikalahkan. Yang lain panggilan Allah nggak bisa dikalahkan dengan apa-apa. Itu nidaul haq, panggilan yang baik. Ya, orang lagi belajar, jangan itu Pak. Orang lagi baca Quran aja, kalau azan dikumandangkan suruh berhenti. Ya, kita ngaji nih Pak sebenarnya Pak. Ya, ada azan Allahu Akbar, berhenti dah. Ya, tuh kenapa? Karena inilah panggilan Allah Subhanahu wa taala. Makanya wajar Allah katakan la ikraha fiddin. Ini kan termasuk ke dalam kategori maksain. Umat Islam, lu jangan azan ya. Ini ada tamu gue yang datang. Maksa gak tuh? Kan maksa mafhumnya. Ya kan? Padahal itu tidak ada paksaan, tidak boleh kita dipaksain dalam beragama. Tuh ya. Qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Ya, padahal kata Allah sungguh ya telah jelaslah ar-rusydu ya petunjuk ya minal ghayy dari kesesatan ya yang benar sudah jelas ya kan. Allah sudah katakan agama yang benar cuma Islam, selain Islam benar kagak menurut Allah ya kan. Nah kalau Allah yang bilang kita wajib ikutin apa enggak? Wajib ya. Kalau kepala negara yang bilang ya belum tentu wajib kita ikutin. Tapi kalau Allah yang mengatakan wajib kita ikutin. La ikraha fiddin. Kenapa? Qad tabayyana rusdu. Ya, petunjuk Allah itu sudah jelas. Ya, tuh. Minal ghayy dan juga begitu kesesatan itu Allah sudah jelaskan itu, ya. Baik. Aila ijbar wala ikrah ya li ahadin ala dukhuli fi dinil Islam. La ijbar, tidak boleh memaksa. Ya, wala ikrah dan tidak boleh menekan li ahadin kepada seorang pun ala dukhuli fil Islam untuk dia masuk Islam. Lakum dinukum wali yadin. Ya, lu punya agama, gue juga punya agama. Ya, masalah yang benar yang mana? Al-haqqu inda rabbik. Kebenaran hanyalah milik Allah yang tahu itu. Ya. Faqad bana ya wa wadu al-haq minal batil wal huda minad dalal ya. Maka sungguh jelaslah diletakkan sesuatu apa namanya? Ya, yang hak minal batil daripada yang batil. Wal huda minad dalal, petunjuk dari kesesatan. Ya, itu yang hak kalah dengan yang batil. Ya, kesesatan kalah dengan hidayah atau petunjuk. Allah sudah kasih, Pak. Ya, Allah sudah kasih arahan kepada kita. Ya, Allah enggak diemin kita untuk bebas minum enggak. Allah sudah kasih nih. Ya, Islam adalah agama seperti ini. Ya, yang akan membawa kalian untuk apa? Mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Ya, tuh. Allah udah kasih. Ya, udah kasih penjelasan keterangan sedemikian rupa, tapi enggak mustahil masih banyak di antara manusia yang apa ya? Yang tidak mau beriman kepada Allah dan tidak mau mengakui Islam sebagai apa? Agama yang benar. Bahkan mereka di zaman sekarang berani mengatakan Islam itu adalah agama apa? Agama kekerasan. Ya, Islam itu adalah agama teroris. Dari mana? Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami utus engkau wahai Muhammad kecuali untuk menjadi apa? Rahmah, ya, membawa kedamaian lil alamin untuk semua alam. Ya, artinya diutusnya Nabi Muhammad membawa agama Islam ke dunia ini bukan untuk kita saling bermusuhan, bukan untuk saling kita apa? Ya, terpecah belah. Ya, tapi untuk apa? Rahmah, ya, membawa kedamaian.
ya, membawa ketentraman dalam kehidupan kalian baik di dunia dan juga kelak di mana, di akhirat nanti, ya. Famay yakfur bittaghuti wa yu'min billah wallahu a'lam bishawab. Nanti akan kita lanjutkan insyaallah pada pertemuan malam Sabtu yang akan datang. Mudah-mudahan sedikit yang kita pelajari ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Silakan kalau mau ditanya.